warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di dunia farmasi ini, ketepatan kadar obat adalah kunci keselamatan pasien. Tapi, bagaimana jika kita melihat konsentrasi zat aktif yang tidak kasat mata? Jawabannya ada pada instrumen ini, yaitu spektrofotometri UV vis. Perkenalkan, nama saya Masya Felita dengan NIM G701240111 dari kelas A, Praktikan Praktikum Analisis Farmasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari definisi, prinsip, komponen, hingga langkah-langkah penggunaan alat spektrofotometri UV vis. Yuk kita simak videonya. Jadi dari segi definisi, spektrofotometri UV vis ini adalah metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran serapan atau absorbansi cahaya tampak atau visible dan cahaya ultraviolet atau UV oleh suatu senyawa. Nah, jadi cahaya ini dia akan diserap oleh molekul yang mengandung elektron ikatan yang kemudian dia akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, untuk rentang panjang gelombang dari UV atau ultraviolet ini dia adalah 200-400 nanometer, sedangkan visible dia 400-800 nanometer. Nah, jadi ada prinsip kerja spektrofotometri UV vis yang perlu teman-teman pahami adalah interaksi antara materi dengan energi cahaya. Nah, di sini ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan melalui larutan sampel, nah, jadi sebagian cahaya itu dia akan diserap atau diabsorpsi. Nah, sebagian dia dipantulkan dan sisanya itu dia akan diteruskan atau ditransmitasi. Nah, untuk komponen-komponen spektrofotometri UV vis yang bisa teman-teman lihat adalah di samping saya ini. Nah, itu ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu dia terbagi menjadi dua, yaitu lampu deuterium atau untuk UV dan lampu tungsten dia untuk visible. Lalu ada namanya monokromator. Ini mana itu dia akan mengubah cahaya polikromatik menjadi satu panjang gelombang yang spesifik. Lalu ada namanya kuvet, yang dimana itu adalah wadah sampel. Nah, untuk wadah sampelnya itu kalau dalam bentuk kuarsa dia untuk UV, gelas untuk visible. Lalu ada namanya detektor, dia akan mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Lalu ada pengolahan data, yang dimana itu akan menampilkan hasil absorbansi di layar atau di komputer. Lalu ada jenis-jenis spektrofotometri UV vis yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kalau dia berdasarkan sistem optiknya, terdapat dua jenis utama, yaitu single beam atau berkas tunggal, yang dimana dia hanya memiliki satu berkas cahaya. Nah, pengukuran blanko dan sampelnya ini harus dilakukan secara bergantian dalam wadah yang sama. Lalu yang kedua adalah double beam atau berkas ganda, yang dimana cahaya itu dia akan dibagi menjadi dua berkas oleh chopper. Nah, satu berkas itu dia akan melewati blanko dan satu lagi dia akan melewati sampel secara bersamaan. Untuk hasilnya dia itu akan lebih stabil dan juga lebih cepat. Nah, teman-teman juga perlu ketahui kalau spektrofotometri itu erat hubungannya dengan hukum Lambert-Beer. Hukum ini itu dia menjadi dasar kuantifikasi dalam farmasi. Misalnya untuk menentukan kadar zat aktif. Nah, jadi hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi itu bisa dinyatakan dalam rumus A sama dengan epsilon dikalikan B dikali dengan C, yang dimana A itu adalah absorbansi, epsilon adalah absorptivitas molar, B itu adalah tebal lapisan atau lebar kuvet. Nah, untuk C adalah konsentrasi larutan. Nah, jadi semakin pekat konsentrasi larutan, maka semakin banyak cahaya yang akan diserap. Sehingga untuk nilai absorbansinya itu akan semakin tinggi atau berbanding lurus. Jadi kita akan memasuki pembahasan yang paling penting dalam penggunaan spektrofotometri UV vis, yaitu langkah-langkah dalam penggunaannya. Yang pertama adalah siapkan awal instrumen. Seperti kita pastikan alat terhubung dengan listrik dan dalam kondisi bersih. Lalu kita nyalakan sesuai SOP. Nah, lakukan pemanasan selama 15-20 menit agar lampu stabil. Lalu atur mode absorbansi dan masukkan panjang gelombang yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan dan persiapan kuvet. Yang mana kita akan periksa kuvet dari goresan atau retakan. Lalu kita cuci dengan aquades dengan bilas dengan larutan sampel. Lalu kita keringkan bagian luar dengan tisu bebas serat dan pegang bagian kuvet pada sisi buramnya saja agar tidak mengotori bagian optik. Lalu yang ketiga adalah pengukuran blanko, yang mana kita akan mengisi kuvet dengan pelarut hingga 3/4 bagian dan pastikan tidak ada gelembung. Nah, lalu kita masukkan ke dalam alat dengan posisi yang benar, lalu kita lakukan zeroing hingga terbaca 0,000. Yang keempat adalah pengukuran sampel. Kita isi kuvet dengan larutan sampel, lalu kita pastikan sampel tersebut bebas gelembung. Lalu kita masukkan ke alat, nah lalu kita tutup kompartemen dan kita mencatat hasil absorbansi yang stabil. Lalu yang kelima adalah pengukuran berapa panjang gelombang, yang dimana kita akan ubah panjang gelombang secara bertahap dan catat nilai absorbansi pada tiap perubahan untuk melihat pola serapan. Yang keenam adalah mode scanning spektrum, yang dimana kita akan mengaktifkan mode scan. Terus kita tentukan rentang panjang gelombang, lalu kita jalankan pemindaian, amati grafik untuk menentukan panjang gelombang maksimum atau lambda max. Nah, untuk yang ketujuh adalah penutupan dan pembersihan. Jadi kita membuang sisa sampel sesuai prosedur, lalu kita cuci kuvet dan keringkan, lalu kita matikan alat dengan benar dan kita bersihkan area kerja.